Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Putri Ramadhani dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang spermatogenesis dan oogenesis. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang spermatogenesis. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tentang proses spermatogenesis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari spermatogenesis. Spermatogenesis terdiri dari dua kata, yaitu sperma dan genesis. Genesis sendiri memiliki pengertian proses pembentukan. Jadi, pengertian spermatogenesis secara lengkapnya yaitu proses pembentukan sperma yang terjadi di testis dibantu oleh hormon testosteron. Spermatogenesis ini berlangsung pada seorang pria. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang proses spermatogenesis. Proses ini dimulai saat sel-sel spermatogonium yang bersifat 2N atau diploid mengalami pembelahan secara mitosis dan dihasilkan satu buah sel yang disebut dengan spermatosit primer yang bersifat 2N atau diploid, lalu mengalami pembelahan secara meiosis yang disebut dengan meiosis pertama, yang kemudian menghasilkan dua buah sel spermatosit sekunder yang bersifat 2N atau haploid. Sel spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan 4 sel spermatid yang bersifat N atau haploid. Masing-masing sel spermatid ini mengalami pematangan menjadi sel spermatozoa yang bersifat haploid atau N dan bersifat fungsional. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil akhir dari proses spermatogenesis yaitu 4 buah sel spermatozoa yang bersifat haploid atau N dan bersifat fungsional. Fungsional yang dimaksud di sini adalah 4 sel spermatozoa tadi berfungsi semua, tidak ada yang mengalami degenerasi. Untuk pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan proses oogenesis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari oogenesis. Pengertian oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium dibantu oleh hormon estrogen dan progesteron. Oogenesis ini berlangsung pada seorang wanita. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang proses oogenesis. Proses oogenesis ini dimulai saat sel-sel oogonium yang bersifat 2N atau diploid mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan satu sel oosit primer yang bersifat 2N atau diploid. Lalu sel oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis pertama yang menghasilkan dua sel. Satu sel yang berukuran besar disebut dengan sel oosit sekunder bersifat N atau haploid, dan satu sel yang berukuran kecil disebut dengan badan polar 1 yang bersifat N atau haploid. Oosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan satu sel berukuran besar yang disebut dengan ootit yang bersifat N atau haploid, dan satu sel lagi yang berukuran kecil yang disebut dengan badan polar 2 bersifat haploid juga atau N. Oosit sekunder ini dihasilkan ketika terjadi ovulasi, sehingga pembentukan ootit terjadi jika oosit sekunder dibuahi oleh sel spermatozoa. Di akhir proses oogenesis akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat fungsional dan 3 badan polar 2 yang mengalami degenerasi. Jadi hanya satu saja sel telur yang
berfungsi dan 3 badan polar 2 ini tidak akan berfungsi karena mengalami degenerasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.